Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah hiburan yang diisi oleh wanita-wanita malam dan bapak-bapak gabut. Kemudian terlihat di sini pemeran utama pemersatu bangsa kita, siapa lagi kalau bukan si Sky. Dirinya yang baru saja menservis bapak-bapak gabut ini dilabrak oleh salah satu rekannya yang bernama Firly, karena menurutnya bapak-bapak gabut tadi adalah customernya. Siska yang tak terima dirinya dilabrak, kemudian ia pun melawannya, dan terjadilah adu mulut yang membuat mereka menjadi bahan tontonan di sana. Setelah lelah bekerja, Siska pun keluar untuk beristirahat sebentar, hingga tak terasa suara azan subuh pun berkumandang. Mendengar azan, Siska pun sholat dan berkeluh kesah di sana. Di dalam doanya itu, ia berkata kalau ia sudah tidak kuat lagi menjadi wanita malam. Di sini Siska berdoa dengan kata-kata yang sangat barbar, sampai-sampai didengar oleh Firly yang tak sengaja lewat kamarnya. Paginya saat Siska hendak memasak Indomie kari untuk sarapan, tak sengaja ia mendengar Firly yang sedang ditagih hutangnya. Merasa kasihan melihat Firly yang mengeluh setelah ditagih, Siska pun datang dan memberikannya Indomie kari yang ia masak tadi. Sembari berdamai tentang masalah semalam, Siska pun memberikannya beberapa uang untuk membantu Firly meringankan hutangnya, karena kebetulan di antara mereka semua Siska lah yang paling laku keras. Tak lama kemudian, ponsel milik Siska pun berbunyi, yang mana itu adalah telepon dari pacarnya yang mengajaknya berkocok tanam. Namun di sini Siska menolaknya dengan alasan kelelahan, tapi ternyata perkocok tanaman itu tetap terjadi juga. Malam harinya Siska kembali bekerja seperti biasa. Di sini ia bernyanyi dan menebar pesona untuk membuat seluruh bapak-bapak gabut di sana kepincut padanya. Sampai tak terasa waktu subuh pun tiba. Siska yang selesai bekerja, ia pun beristirahat dan didatangi oleh mamang penjual kopi di sana yang menasehatinya. Mamang itu berkata untuk segera meninggalkan pacarnya dan mencari laki-laki yang baik. Dari obrolan mereka ini terungkap fakta bahwa Siska mendapatkan pekerjaan ini karena dibawa oleh pacarnya dari kampung. Setelah itu si mamang pun pamit untuk sholat. Hari berikutnya saat akan bekerja lagi, Siska mengatakan kepada Firly kalau dirinya akan libur dulu hari ini. Mendengar itu Firly jadi bersemangat untuk bekerja, namun kenyataannya di lapangan tidak semenyenangkan yang ia kira. Semua customer pada mengeluh karena tidak mendapatkan servis yang baik. Semuanya terlihat pulang dengan kecewa dan mengharapkan Siska ada di sana. Sementara itu Siska yang sedang libur didatangi oleh pacarnya yang bernama Arjun. Dan tentu saja kedatangan Arjun di sini untuk mengajak Siskae buat berkocok tanam. Siska yang sebenarnya sudah tak menyukai Arjun lagi menolak dengan berbagai alasan sampai akhirnya ia pun sholat dengan Arjun yang masih menunggunya di sana. Tapi setelah sholat, bukannya meredam keinginan Arjun, malahan membuatnya semakin menjadi-jadi. Kemudian Arjun pun mengkocok tanami Siska gila-gilaan. Hingga tak lama kemudian datanglah Firly yang baru kelar bekerja. Mendengar keributan dari arah kamar Siska, ia pun datang ke arah kamarnya. Tapi bukannya berhenti, Arjun malah langsung mencangkul dua tanah persawahan Siska dan Firly di situ. Esoknya terlihat Firly yang lagi ngobrol santuy dengan si Mamang. Nah, tak lama kemudian Siska datang sambil menahan sakit. Yang mana kedatangannya itu ia lanjutkan untuk pingsan tiba-tiba di sana. Sebagai sahabat sejati, Firly pun membawa Siska ke rumah sakit. Dan di sini Firly dijelaskan oleh sang dokter bahwasanya Siska mengalami infeksi akut akibat sering bertani di persawahannya. Cepet sembuh ya. Singkat cerita, bulan Ramadan pun tiba. Siska berdoa kalau dirinya ingin sekali bisa puasa tanpa melakukan pekerjaannya itu. Sementara itu terlihat dua orang pria yang ingin closing party sebelum Ramadan. Karena satu teman yang gak mau, akhirnya cuma satu orang saja yang masuk ke rumah hiburan itu. Sedangkan satu orangnya lagi nongkrong di tempat si Mamang sambil membeli kopi. Oh ya, pria ini bernama Ipan. Tak lama kemudian datanglah Siska yang kesal karena lagi tak dapat customer. Tanpa basa-basi, Siska yang melihat Ipan bengong langsung menawarinya masuk. Tapi Ipan menolaknya dengan berkata kalau dirinya hanya menunggu temannya saja yang lagi di dalam. Hal itu membuat Siska menyerah untuk mengajaknya masuk. Mereka pun malah jadi berkenalan dan saling curhat. Dalam obrolan mereka, Siska mengaku tengah membutuhkan uang untuk ibunya yang sedang sakit di kampung. Mendengar itu, Ipan langsung menawarkan bantuan kepada Siska dan akhirnya mereka jadi saling tukeran nomor telepon. Di hari berikutnya, Ipan juga melakukan PDKT dengan Siska. Mereka pun lalu bertemu di sebuah taman. Di sini Ipan langsung memberikan sejumlah uang kepada Siska sesuai janjinya untuk membantu ibunya. Siska yang tak ingin punya hutang, ia pun langsung ingin membalas Ipan dengan menawarinya untuk mencangkul persawahannya. Namun Ipan menolak dan beralasan kalau dirinya lagi puasa. Hingga akhirnya mereka pun mengakhiri pertemuan itu.
Di suatu malam Ipan pun datang ke rumah hiburan untuk mendatangi Siska. Namun sesampainya ia di kamar, ia melihat Siska yang lagi pingsan. Dengan panik Ipan pun berteriak minta tolong dan kemudian membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ternyata Siska mendapatkan rawat inap. Dan dengan tulus Ipan menjaganya di sana sambil terus mendoakan untuk kesembuhan Siska. Esoknya saat Siska tersadar, ia langsung berterima kasih kepada Ipan. Siska pun melanjutkan dengan bertanya, kenapa dia begitu sangat baik dengannya. Sambil terbata-bata dan malu-malu monyet, Ipan pun mengaku kalau dirinya menyukai Siska dan ingin menikahinya. Mendengar ini, Siska sempat menolak dan merendahkan dirinya sendiri, mengingat pekerjaannya adalah seorang wanita malam. Namun pada akhirnya ia menerima tawaran Ipan tersebut. Scene pun kemudian berpindah kepada Firly yang ditemui oleh Ipan. Di sini Ipan bertanya kepada Firly tentang berapa lama Siska mengidap infeksi persawahannya itu. Menjawab itu, Firly pun berkata kalau hal itu jelas saja bisa terjadi kepada makhluk-makhluk seperti mereka, karena setiap hari mereka selalu bekerja untuk memegang cangkul yang berbeda-beda. Setelah itu di rumah sakit, Siska yang lagi tertidur ditemani oleh Ipan yang sedang tertidur juga. Tak lama kemudian Arjun datang ke sana. Di sini Arjun langsung memaksa Siska untuk berkocok tanam di sebelah Ipan. Siska yang awalnya menolak kemudian tetap saja menerimanya. Dan terjadilah lagi perkocok tanaman di sebelah Ipan yang lagi tertidur. Di sisi lain di rumah hiburan terlihat para penghuni rumah hiburan itu yang sedang membicarakan Siska. Nampaknya semua orang kini sudah tahu kalau Siska sedang terkena infeksi persawahan. Kembali lagi ke rumah sakit. Ipan dan Siska yang sudah terbangun kini sedang bercanda-canda sembari Ipan menyuapi Siska makan. Tak lama datanglah dokter yang hendak memeriksa Siska. Setelah sedikit diperiksa, Siska pun dinyatakan membaik dan bisa pulang hari itu juga. Lah kok bisa? Singkat cerita, Ipan pun datang ke rumah Siska untuk menemui ayahnya dengan maksud untuk melamar Siska. Seperti bapak-bapak pada umumnya, si bapak pun menjawab ya kalau itu sih terserah anaknya saja. Yang kemudian mereka pun langsung melangsungkan pernikahannya. Sepakat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah ternyata kehidupan mereka tak sebahagia yang dibayangkan. Sejak hari pernikahannya, Ipan tak pernah menyentuh Siska sama sekali, hingga membuat Siska pun kesal dan bertanya-tanya kepada Ipan. Dalam perdebatan mereka, Ipan mengatakan kalau dirinya tak merasa dicintai oleh Siska. Ia merasa kalau Siska hanya mengiyakan saja dan masih mencintai Arjun. Esok paginya, Ipan pergi menemui Arjun. Dengan tegas Ipan mengatakan kepada Arjun untuk menjauhi Siska. Tadinya Arjun sempat kesal akan sikap Ipan ini. Namun sebagai sesama lelaki, ia pun menyetujui permintaan Ipan. Di akhir film terlihat Siska yang memutuskan untuk berhijab. Dan hal itu dilanjutkan dengan mereka berdua yang mendirikan sholat. Beberapa bulan setelah itu, akhirnya Siska pun mengandung dan membuat keluarga kecil mereka semakin bahagia. Saat Ipan akan segera pergi bekerja, tak lama kemudian ia mengalami kecelakaan yang membuatnya langsung meningsoi di tempat. Dan akhir film ini menjadi tak bahagia untuk Siska. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya. Dah.